Kejaksaan menyatakan kesiapannya melawan banding yang diajukan Ferdy Sambo ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nantinya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertugas akan mempersiapkan kontra memori banding sebagai balasan atas memori banding pihak terdakwa. Siap, kami mempersiapkan dalil-dalil bantahan atas memori banding yang dibuat oleh para terdakwa dan tim PH-nya, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Adapun pengajuan banding yang sebelumnya disampaikan dengan mengirimkan akta permintaan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksudkan untuk memenuhi urusan formalitas. Hal itu agar jaksa tidak kehilangan haknya untuk melakukan upaya hukum pada tingkat pertama. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf K yang berbunyi, dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding. Sebelumnya diberitakan bahwa para terdakwa telah melayangkan permohonan banding atas vonis majelis hakim. Kuat Maruf telah resmi mengajukan banding pada Rabu. Sedangkan 3 terdakwa lainnya resmi mengajukan banding sehari setelahnya atau pada Kamis. Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari tahun 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari tahun 2023, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah dibacakan. Kemudian vonis Kuat Maruf dan Ricky Rizal telah dibacakan pada Selasa. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan, para terdakwa melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum. Sementara Ferdy Sambo dikenakan tambahan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dengan haknya untuk melakukan upaya hukum pada tingkat pertama. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Pada poin 4 tentang sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan huruf K yang berbunyi, dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding. Sebelumnya diberitakan bahwa para terdakwa telah melayangkan permohonan banding atas vonis majelis hakim. Kuat Maruf telah resmi mengajukan banding pada Rabu, sedangkan 3 terdakwa lainnya resmi mengajukan banding sehari setelahnya atau pada Kamis. Pengajuan banding tersebut untuk terdakwa KM pada tanggal 15 Februari tahun 2023, sedangkan untuk terdakwa FS, PC dan RR diajukan pada tanggal 16 Februari tahun 2023, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah dibacakan. Kemudian vonis Kuat Maruf dan Ricky Rizal telah dibacakan pada Selasa. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Chandrawati 20 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan, para terdakwa melanggar pasal 340 junto pasal